makan persepsi. Jadi harapannya adalah dengan kita semakin sering kita mempelajari ini, jadi pemahaman kita sama terkait dengan pengadaan barang dan jasa. Karena selama ini pemahaman pengadaan barang jasa itu masing-masing punya sudut pandang masing-masing. Apalagi ada sudut hukum, ada sudut keuangan, ada sudut ekonomi, segala macam. Jadi harapannya ini dengan diskusi, semakin banyak diskusi ini, kita akan membuka banyak wawasan atau pandangan terkait dengan pengadaan barang jasa. Baik, tadi sudah diperkenalkan, nama saya Vidi Janwardani, biasa dipanggil Vidi. Ya saya di Kementerian Kelautan dan Perikanan, dinasnya. Ya, saya di UKPBJ, saya jadi fungsional PBJ. Saya juga saat ini posisi pegang di LPSC. Jadi karena pegang di LPSC, saya jadi nggak boleh jadi pokja ini. Jadi fungsional yang tidak boleh jadi pokja itu saya ini. Ya, karena saya pegang LPSC. Baik, langsung saja saya sampaikan sedikit materi terkait dengan konsolidasi. Materi sudah kelihatan, Bu? Sementara, Pak. Ya. Iya, Pak, sudah kelihatan. Baik. Di sini bahasa konsolidasi. Kalau kita bahasa ininya, konsolidasi pengadaan barang dan jasa. Konsolidasi adalah strategi sebenarnya. Strategi pengadaan barang jasa yang menggabungkan beberapa paket pengadaan barang atau jasa yang sejenis. Jadi konsolidasi itu adalah menggabungkan tadi yang sejenis ya. Kalau berbeda jenis, nah itu yang tidak boleh. Nah, itu akan punya risiko nanti. Nah, jadi sejenis di sini. Jadi jelas ya, pemahamannya adalah strategi. Jadi kalau strategi berarti kan upaya sebenarnya. Upaya dari UKPBJ, dari para PA, KPA atau PPK maupun UKPBJ di dalam menyusun strategi pengadaan barang dan jasa. Baik. Tujuannya konsolidasi adalah tadi ya, menggabungkan beberapa permintaan pengadaan yang bertujuan untuk mendapatkan proses dan output pengadaan yang lebih efisien dan efektif. Dengan kita melakukan konsolidasi, harapannya jadi lebih efisien dan efektif. Tujuannya apa adalah mengurangi jumlah aktivitas pengadaan langsung. Ini agak unik sebenarnya. Kita ini tendernya itu cuma mungkin 1 tahun bisa cuma 2 kali 3 kali. Tapi pengadaan langsungnya bisa 100 kali dalam setahun. Nah, ini yang unik kan. Jadi di lapangan begitu adanya. Yang kedua, harapannya apa? Dapatkan paket pekerjaan yang lebih besar sehingga akan meningkatkan skala keekonomian pengadaan. Nah, ini juga menjadi tujuannya. Kenapa? Kalau kita beli yang kecil-kecil misalnya, contoh, kita beli yang 5 juta, 5 juta, 5 juta, itu akan berbeda pada proses transaksi di lapangannya dengan kita beli sekaligus langsung 100 juta. Dengan sekaligus beli dengan 100 juta. Itu akan berbeda. Makanya ketika kita beli 5 juta, pasti tidak akan dapat diskon. Tapi begitu kita belinya langsung 50 juta, pasti penyedianya, ya Pak, saya kasih diskon dah. Kan begitu. Jadi misalnya harganya tadi itu 50 juta, bisa aja jadi tinggal 45 juta, bisa 40 juta semacam itu. Jadi itu akan mempengaruhi kita secara skala ekonomi pengadaannya di dalam konsolidasi. Yang ketiga adalah meningkatkan hubungan strategis antara pembeli dan penjual. Sama kita yang rutin beli di penyedia, apa kita pakai uang sendiri saja, itu akan berbeda rasa trust-nya, percaya dengan kita yang tadi angkanya kecil dengan angkanya besar. Wah, saya dapat proyek ini besar nih kan begitu. Jadi itu akan meningkatkan rasa hubungan yang strategis. Ini adalah tujuan sebenarnya konsolidasi tadi. Jadi harapannya adalah kita mendapatkan output yang lebih efektif dan efisien. Nah, apa manfaat dari konsolidasi, Bapak Ibu, adalah mengurangi aktivitas yang bersifat administratif klerikal. Maksudnya begini, jadi ada 3-4 paket, 5 paket
kita gabungkan jadi satu paket. Berarti kan ada 5 kegiatan yang tadi masing-masing kegiatan itu dikerjakan sendiri-sendiri, menghasilkan sendiri-sendiri. Nah, begitu menjadi satu, nah, itu akan ada sesuatu yang lebih efektif, lebih efisien. Baik itu dari segi waktu, sumber dayanya, tenaganya, tenaga personil dalam proses pengadaan. Jadi dengan kita sekali proses, itu akan menjadi lebih 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 cepat, lebih efisien. Apalagi sekarang ada misalnya di Perpres 12 bahwa satu pos itu minimal ada satu fungsional PBJ. Nah, sekarang fungsional PBJ juga masih terbatas misalnya, salah satunya begitu. Tadinya ada 10 paket, ketika memang dalam ruang lingkup yang sejenis tadi dijadikan satu, nah, juga akan menjadi efisien, lebih efektif waktunya, prosesnya. Jadi kita tidak sibuk dengan tender-tender, tapi sibuk dengan pekerjaannya. Cuma ini nanti menjadi komplainan teman-teman daripada fungsional PBJ. Pak, kalau di konsolidasi paketnya tadi 10 paket jadi tinggal 2 paket, ya kita jadi angka kreditnya berkurang juga. Nah, ini juga. Tapi secara konsolidasi adalah strategi. Karena pasti akan lebih efisien. Yang berikutnya adalah bisa meningkatkan posisi tawar sebagai pembeli. Yang tadi itu saya sampaikan bahwa dengan kita punya uang yang besar, pasti akan mempunyai tawar tadi. Pasti penyedia, oh ya banyak ini, banyak nih, kan begitu. Sama kita asumsikan bahwa kita ketika kita punya uang sendiri, uang pribadi, nah, ketika kita punya uang banyak dengan transaksi yang besar, penyedia akan lebih ngasih turun nih harganya, kan begitu. Karena apa? Harapannya ada rasa trust tadi itu. Terus ada dari transaksi dengan pihak ketiga yang sebenarnya tidak memberikan nilai tambah. Itu tadi ada dalam rangka minimalkan risiko ketika ada pihak ketiga yang memang sebenarnya tidak. Lebih kompetitif. Di pas PDA harga memang 1.000, di OPD beli 1.000. Yang terjadi adalah banyak kasus ada yang 15.000 misalnya, ada yang 10, ada yang 7.000. Makanya di sini bisa dilakukan konsolidasi. Nah, UKPBJ itu kalau di posisi UKPBJ ada mulai dari persiapan PPPK, ada persiapan pemilihan yang dilakukan oleh UKPBJ, Pokja, Penan Kota dan Asa Terima. Tapi di sini di poin atas ini adalah posisi konsolidasinya. Ada di perencanaan pengadaan, ada di persiapan pengadaan, dan ada di persiapan pemilihan. 3 ini adalah titik konsolidasinya. Nah, bagaimana sih sebenarnya? Kapan kita harus mulai melakukan konsolidasi? Sebenarnya ada tahapannya ya. Bapak Ibu adalah melakukan analisa belanja pengadaan barang dan jasa pemerintah. Jadi harus dilakukan analisanya dulu. Dibuat analisa. Nah, analisanya apa? Semacam ini. Kita lihat nilai belanjanya berapa, risikonya, pasokannya bagaimana. Kita bisa, jadi kita lihat nih. Misalnya, apakah dia statusnya rutin, pemasoknya banyak, barangnya mudah diganti, pemesannya sering, biaya transaksinya tinggi, nilai pembelian kecil. Kalau kertas itu kan kecil, banyak, tapi kan begitu. Tapi kalau dijumlahin secara satu kabupaten, itu menjadi besar sekali misalnya. Ada juga yang memang volumenya belinya besar, posisinya ini, kita misalnya tadi anggap aja ATK ya,
pemasoknya banyak nih. Barangnya mudah diganti, dicari, pemesanannya sering, biaya transaksinya tinggi. Kalau di RKA itu kan ada yang satu sekali paket langsung 10 miliar. Kalau kertas ATK kan tidak. ATK 1 juta. Ini kertas 1 juta kan begitu. Tapi kalau kertas KTK semua dikumpulkan per bulan ada berapa? 1 tahun mesti lebih dari misalnya lebih dari 200 juta satu OPD. Jadi namanya adalah Supply Positioning Model, SPM namanya. Jadi setelah kita bisa memetakan, oh posisinya di 1, posisinya 2, atau di posisi 4, atau di posisi 3. Kita bisa melihat, oh itu adalah analisa kita pertama kali. Namanya analisa pasar ini. Jadi kita buat analisa semacam ini. Oh jadi supply positioning modelnya semacam ini. Jadi konsolidasi itu nggak ujuk-ujuk, wah langsung jadiin satu aja, bukan. Kita harus melakukan ini, analisa ini. Kan begitu, kita melakukan analisa secara baik. Nah, setelah dapat analisanya, baru kita nanti bisa memetakan, oh begini, kita melakukan supply positioning model ini. Nah, ada juga yang menggunakan spend analisis belanja. Nah, analisis belanja ini menggunakan konsep Pareto tadi, 20% jenis belanja yang diadakan. Nah, ini jumlah pengeluarannya 80%. Ada yang B, tipikalnya 100%, jenis barangnya, ada asumsinya adalah ada 2 kelompok belanja. Ada 20% dari jenis barang yang menghabiskan 80% anggaran, atau 80% jenis pengadaan yang menghabiskan 20% anggaran. Jadi, ada yang memang anggaran kita, 20% kegiatan kita itu menghabiskan 80% anggaran. Ada juga banyaknya jenis kegiatan tapi menghabiskan cuma 20% saja. Ini adalah konsep Pareto sebenarnya. Nah, di sini ada pengelompokan jenis barangnya. Kita harus mengelompokkan dulu jenis-jenis barang belanjanya. Belanja barang, belanja modal, belanja jasa, kita kelompokkan semuanya itu. Nah, setiap tahun kita punya analisanya. Harapannya begitu. Dengan kita kelompokkan, itu akan mempermudah kita di dalam menyusun konsolidasi itu. Nah, ini contoh. Jadi, misalnya anggap aja di tahun 2018. Ini adalah kategori kebutuhannya. Ada klinik dan medikal, ada alat tulis kantor, ada barang operasional, logistis, pemasaran, tenaga listrik, biaya perjalanan, jasa profesional, segala macam. Ini adalah analisisnya. Jadi kita punya data. Nah, ini yang selama ini jarang sekali dilakukan. Jarang sekali PPK melakukan analisa data. Spend analisis itu jarang sekali. Padahal itu sangat perlu sekali. Tujuannya adalah untuk bisa memetakan pengadaan barang jasa kita itu seperti apa. Ya, dari sini setelah kita bisa kumpulkan data-data ini, nah nanti kita kumpulkan ya di sini. Misalnya alat tulis kantor dan operasional. Nah, ini kan masih dalam satu jenis tadi. Nah, ini bisa dilakukan konsolidasi. Jasa profesional, jasa profesional konsultasi, jasa profesional lainnya. Nah, ini kan contoh, ini adalah sebuah sejenis pekerjaannya bisa dilakukan konsolidasi. Jadi kita menyusun dulu data transaksi di tahun sebelumnya untuk bisa melihat peta kebutuhan kita itu apa. Pasti kok Bapak Ibu, pasti bisa kebaca. Kenapa? Tahun lalu pasti beli kertas. Tahun ini juga beli kertas. Jadi kita udah bisa, tahun lalu beli kertas berapa? Berapa rem 1 tahun? Beli pensil berapa pensil? Kan begitu. Sebenarnya sudah bisa dibaca. Petanya itu sudah bisa dibaca sebenarnya. Jadi nanti dikelompokkan di sini. Nanti akan ketahuan nanti akhirnya, oh data pengadaan barang dan jasa itu baca di dalam seksi awalnya itu. Nah, cuma masalahnya yang sering terjadi pada saat kita melakukan konsolidasi itu jenis judulnya beda-beda. Ada yang namanya alat tulis kantor ATK, ada pengadaan alat tulis, ada belanja perkantoran, ada pengadaan ATK, ada belanja bahan. Tergantung. Ini agak sulit sebenarnya. Sulitnya adalah karena namanya berbeda-beda. Walaupun sama isinya, pekerjaannya sama.
Nah, tergantung karena selama ini memang bahasa ini tidak ada yang belum ada yang membakukan. Ada yang tergantung pengisian di bagian programnya. Nah ini yang harus harapannya nanti kalau di bagian program udah disamakan. Kalau memang alat tulis kantor, jadi nanti akan begitu di searching di dalam RKA-nya sudah muncul itu data-datanya. Yang kedua adalah analisis supply side-nya. Nah di sini kita itu mau beli berapa sih banyaknya, di mana membelinya, kapan dan cara membelinya. Jadi kita bisa melihat dengan struktur pasarnya. Kita selama ini tidak pernah membaca struktur pasar kayak apa sih. Kan gitu. Harusnya kita sudah punya struktur pasarnya. Kalau beli kertas itu kalau di kabupaten kota itu sebenarnya distribusinya di mana sih? Di mana sih sebenarnya ujungnya kan begitu. Ini ya sebenarnya ketika kita di bagian pengadaan itu harusnya sudah bisa membaca itu. Jadi kita bisa membuat petanya. Apalagi pekerjaan-pekerjaan itu adalah rutin. Kan itu. Jadi kita bisa sebenarnya. Kalau bahasa kita kalau di Jakarta itu kalau beli komputer misalnya, pasarnya misalnya kebanyakan di Glodok misalnya semacam itu. Jadi sudah bisa melihat. Kalau handphone misalnya di Roxy misalnya semacam itu. Jadi kita sudah tahu struktur pasarnya. Harapannya begitu. ATPM-nya mana, distributornya mana, agennya mana. Nah, ini adalah fungsi teman-teman UKPBJ itu harus melakukan itu. Dengan kita punya struktur pasar tadi, akan bisa memetakan, oh jadi jelas nih, tiap tahun ini ya pasarnya cuma ini aja sebenarnya. Konstruksi, kontraktor misalnya, pasarnya ya itu aja. Kontraktor itu ya itu lagi, memang ketemunya itu misalnya. Paling yang dari luar daerah, ada beberapa yang selama ini ikut, kan begitu. Jadi struktur pasar itu yang memang harus kita buat petakan. Jadi kita bisa melihat, oh ternyata setelah kami petakan, memang tidak ada, hanya satu misalnya. Nah itu adalah nanti akan menjadi model teman-teman PPK untuk misalnya apakah bisa dilakukan konsolidasi apa tidak. Yang berikutnya kompetisi. Nah, kompetisi, kira-kira kompetisinya bagus nggak ini? Ada nggak persaingan yang bagus? Banyak nggak peserta persaingan semacam itu? Terus kita lihat supply chain-nya, rantai pasoknya. Harusnya malah kalau teman-teman di daerah mungkin harusnya lebih enak membaca rantai pasoknya semacam itu. Nah ini yang memang kita jarang sekali menggali sedetail ini. Kalau yang paling banyak adalah kalau teman-teman pernah bekerja di swasta, ini digali benar ini. Struktur pasarnya, kompetisinya, rantai pasoknya. Jadi dia sudah tahu. Kalau kita lihat supermarket itu, dia sudah punya tahu rantai pasoknya. Dia sudah tahu persaingannya dengan di mana jadi. Dia sudah baca semacam itu. Jadi kalau sayur dia sudah ngambil mana. Dia udah tahu mana di antara tukang sayur yang paling bagus yang mana. Tukang daging yang mana. Dia sudah tahu ini ya. Jadi dia tetap memberikan, orang bisa menawarkan produk-produknya, tapi dia akan membaca rantai pasoknya gimana. Terus dia bisa nggak memenuhi kebutuhan kita dalam 1 tahun, rutin tiap minggu, tiap bisa begitu. Itu dibaca semua di dalam menyusun rantai pasokan ini. Nah, terus ada juga misalnya barang-barang itu kira-kira ada nggak penggantinya segala macam. Nah, ini adalah perlu dilakukan analisa supply side-nya. Cuma sekali lagi kita jarang sekali melakukan membuat peta ini. Nah, ini juga kalau ini nanti harapannya adalah UKBBJ sebagai unit pengadaan barang jasa itu seharusnya sudah bisa menyusun ini. Jadi PPK nanti kalau mau ini, saya mau ngadain ini, kira-kira rantai pasoknya kayak apa sih? Saya bisa survei harganya. Kan begitu. Saya mau ngadain ini. Jadi sebenarnya adalah nanti ke UKBBJ di sini. UKBBJ adalah sebagai pusat mendapatkan data ini. Baik, lanjut. Nah, ini adalah tadi pakai adanya banyak ini teorinya ya. Nanti teman-teman mungkin bisa menjadi pertimbangan pada saat nyusun konsolidasi. Supply, perception, model ada juga semacam itu. Jadi mulai dari marginal, exploit, core, dan development. Barang yang kita beli itu kira-kira yang kita butuh itu kira-kira penyedia itu mau nggak jual ke kita. Nah, ini juga menjadi pertimbangan, Pak. Ada kenapa? Ada juga penyedia itu
dia jual mahal, dia nggak mau jual ke pemerintah. Ada juga begitu. Pemerintah itu nanti kalau jual pasti minta potongan lah, bayarnya lama lah, semacam ada juga begitu. Ada juga yang memang yang tadi itu yang memang kalau di pemerintah pasti ada nih tiap tahun. Nah, pasti kita mesti ada transaksi nih. Walaupun bukan dia yang sebagai pemenangnya, tapi dia pasti akan dibeli saya semacam itu. Ini adalah menjadi pemikiran juga bahasa Bapak Ibu menyusun daya tarik menyusun konsolidasi ini. Sekali lagi, ini adalah analisa-analisa yang memang diperlukan Bapak Ibu di dalam menyusun konsolidasi ini. Jadi memang kadang-kadang ini jarang sekali kita lakukan. Baik, itu adalah tadi bagaimana teknik kita menyusun sebelum menjadi konsolidasi. Jadi kita bisa pasarnya segala macam itu. Nah, setelah kita punya data tadi, sebenarnya pada saat penyusunan rencana anggaran itu konsolidasi perencanaan di Perlem LKPP nomor 7 itu adalah langkah pertama. Mengkonsolidasi adalah PA dapat mengkonsolidasikan paket antara KPA dan atau antara PPK. Jadi PA kalau di daerah berarti PA itu kan kepala dinas ya. Kepala dinas berarti kan bisa mengkonsolidasikan di KPA-nya atau antar PPK-nya. Jadi kalau di situ ada 3 KPA ya paket-paketnya bisa dijadikan satu, dikonsolidasikan oleh PA-nya. Itu pada saat di level perencanaan. Ada juga di KPA. Di KPA itu kan ada KPA-nya ketika ruang lingkupnya besar, dia punya beberapa PPK misalnya. Nah, itu juga bisa PPK-nya bisa dikonsolidasikan, beberapa PPK paket-paketnya dikonsolidasikan oleh KPA-nya. Nah, ada juga konsolidasi adalah oleh PPK. Jadi ada 3 ya di sini, di posisi ini adalah di perencanaan itu ada 3, bisa dilakukan oleh PA, bisa dilakukan oleh KPA, dan bisa dilakukan oleh PPK. PPK adalah paket-paket mana yang bisa yang dipegang dalam ruang lingkup pekerjaannya PPK, mana aja yang bisa dikonsolidasikan, mana aja yang bisa digabung, jadikan satu, yang sejenis tadi. Yang kalau nggak sejenis jangan, Pak, nanti bahaya malahan. Ya, berikutnya adalah pada konsolidasi perencanaan ini, konsolidasinya dapat dilakukan sebelum atau sesudah pengumuman RUP. Jadi di sini adalah penyedia bisa melakukan konsolidasinya bukan penyedia, PPK atau KPA atau PA bisa mengkonsolidasikan sebelum atau sesudah RUP-nya diumumkan. Jadi pada saat penyusun itu sudah dikonsolidasikan. Oh, ini jadikan satu saja, jadikan satu, jadikan begitu. Atau setelah tayang semua, baru ini jadikan satu, jadikan satu, jadikan satu, itu bisa juga. Ini digabung saja paketnya, biar nggak kebanyakan tender misalnya begitu. Kenapa? Karena di dalam kehidupan sehari-hari kita kan nggak harus tiap hari tender kan begitu. Cukup sekali tender, nanti tinggal kita dioptimalisasi di pelaksanaan pekerjaannya. Nah, konsolidasi dilakukan pada kegiatan pemaketan pengadaan barang jasa atau perubahannya. Jadi bisa juga dilakukan pada saat kegiatan pemaketan atau karena dilakukan perubahan RUP-nya. Nah, sekali lagi konsolidasi dilakukan untuk memperhatikan kebijakan pemaketan. Jadi setelah kita melakukan analisa tadi, contoh-contoh itu, kira-kira bisa nggak dilakukan konsolidasi? Jangan-jangan ternyata nggak bisa, misalnya begitu. Nah, itu yang harus dilakukan dianalisa oleh PPK, KPA atau PA-nya. Kira-kira bisa nggak? Baik. Nah, konsolidasi di level pertama di perencanaan itu adalah di sirupnya. Nah, ini kalau tahapannya. Nah, sebenarnya begitu RUP-nya ini bisa ada namanya dikonsolidasi. Pada saat setelah proses penyusunan RKPD, renjanya, RKA-nya, konsolidasinya dilakukan pada saat perencanaan pengadaan. Tadi sebelum RUP diumumkan atau setelah RUP diumumkan. Nah, ini contoh, saya contohkan, ini paket, ini ada di PPK, satu PPK. Ini ada contoh pengadaan percontohan pakan alami. Ada pengadaan bahan baku pakan apung dan tenggelam.
ada pengadaan bahan baku produksi pakan tenggelam, ada pengadaan pakan produksi benih, ada pengadaan pakan produksi calon induk paket 1, ada pengadaan paket produksi calon induk paket 2. Nah, dari sini tadi, kalau berdasarkan analisa tadi, nah, mana yang bisa kita lakukan? Bisa nggak ini dikonsolidasikan? Kita lihat ruang lingkupnya. Kalau memang bisa, dilakukan namanya konsolidasi. Jadi ini bisa. Ini dalam ketika paketnya di satu PPK ini. Ini anggap aja satu PPK. Ada kegiatan ini. Wah, ini walaupun di sini ada tender cepat. Ini apa bedanya 9 sampai 10? Pengadaan pakan produksi calon induk paket 1, pengadaan pakan produksi calon induk paket 2. Nah, ini kan sebenarnya bisa dilakukan konsolidasi. Kenapa jadikan 2 paket? Nah, ini yang perlu menjadi pertimbangan. Apalagi kalau dijumlahkan pun dua-duanya masih posisinya adalah masih di bawah 2,5 M. Berarti kan masih ruang lingkupnya usaha kecil. Nah, ini juga ruang kecil. Nah, ini yang harus menjadi pertimbangan. Tapi bisa juga ini hanya judulnya saja yang sama, tapi di dalamnya berbeda misalnya. Tergantung jenis pekerjaannya. Jadi bisa dilakukan konsolidasi. Ini adalah contoh konsolidasi di level PPK. Ada di tahap perencanaan. Nah, di sini, yang bisa mengkonsolidasi siapa? KPA dan PA. Jadi di sini ada level KPA-nya. Ada sirup dengan menggunakan loginya login PA, KPA. Di sini ada konsolidasi. Tinggal klik ada konsolidasi, terus nanti input datanya. Judulnya apa? Misalnya tadi pengadaan bahan pakan ikan atau bahan pakan benih. Nanti benih apa? Benih A, benih B, benih C. Jadi ini tinggal diisi Bapak Ibu. Nama paketnya apa? Lokasinya di mana? Volumenya berapa paket setahun? Spesifikasinya, apakah produk dalam negeri, apakah usaha kecil? Wah, tadi kalau dua-duanya digabung, tetap aja usaha kecil, berarti masih usaha kecil. Sebenarnya dari mana? APBD, APBN, hibah, atau lain. Jenis pengadaannya apa? Sama-sama karena sudah di atas 200 juta, ditambah juga 200 juta, berarti kan tetap berarti tender. Kan begitu. Tender atau tender cepat atau penunjukan langsung kalau memang hanya satu penyedianya semacam itu. Nah, terus ngisi jadwalnya. Nah, setelah diisi jadwalnya baru diklik umumkan. Sudah, Pak. Jadi yang beberapa paket tadi bisa jadikan satu. Jadi prosesnya sekali, nanti pelaksanaannya bisa per bulan, per termin, sesuai dengan kebutuhannya tadi. Coba kalau tadi ada 8 paket, jadi kita ini sibuk sibuk nyusun APS, sibuk nyusun KAK. Kalau ada 10 paket, berarti kan kita harus bikin 10 paket. Ngusulinya lagi ke Pokjanya, ke UKBB-nya 10 paket lagi. Coba kalau sekali, langsung dikirim ke UKBBJ, satu selesai. Harapannya apa? Segera dapat penyedianya, pekerjaannya bekerja sesuai dengan kontraknya. Nah, ini harapannya adalah di level perencanaan. Nah, berikutnya adalah konsolidasi itu juga, jadi tadi itu konsolidasi di level perencanaan itu ada di Perlem 7 tahun 2018 dan ada juga konsolidasi di level pemilihan itu ada di Perlem 9 tahun 2018. Jadi ada 2 rujukannya tadi. Berarti yang pertama adalah konsolidasinya pada saat penyusunan perencanaan pengadaan, yang ini adalah pada saat persiapan pengadaan dan pemilihan penyedia. Jadi ada 2 alurnya itu. Baik, konsolidasi di proses pemilihan. Nah, itu ada 2 Bapak Ibu, dikonsolidasikan oleh PPK, dilaksanakan bersamaan dengan persiapan pengadaan barang atau jasa melalui penyedia, dengan selalu memperhatikan adalah KBKI, klasifikasi baku komoditas Indonesia, kondisi pasar pelaku usaha, kapasitas suplai, produksi atau lokasi pekerjaan, dan atau lokasi pelaku usaha. Ini bisa dilakukan konsolidasi oleh PPK-nya. Jadi bisa bersamaan dengan persiapan pengadaan. Yang berikutnya adalah konsolidasi juga dapat dilakukan oleh KPBJ, sudah yang saya sampaikan tadi,
dilakukan sebelum persiapan pemilihan oleh Pokja. Jadi tadi UKPBJ sudah bisa memetakan. Oh, ini jadikan satu tadi. Kalau di kertas sudah jadikan satu proses tendernya. Bisa juga semacam itu. Nah, kalau kita lihat di PLN 9, itu ada di dokumen persiapan, ada review UKPBJ, ada menetapkan metode pemilihan, ada penyusunan jadwal, ada penyusunan dokumen pemilihan, dan dokumen pemilihan. Dan di sini, Pokja pemilihan menetapkan metode pemilihan dengan memperhatikan jenis barang, jasa, spek teknis, dan kompleksitas pekerjaan, hasil analisa, pasar, dan atau hasil konsolidasi. Jadi di sini adalah bisa dilakukan di tahap persiapan pemilihan penyedia. Nah, bagaimana proses konsolidasi pengadaan oleh PPK? Dokumen perencanaan sudah diumumkan lewat RUP. Nah, jadi PPK itu menerima dokumen perencanaannya. Jadi idealnya PA atau KPA-nya mempunyai dokumen perencanaan pengadaan, itu dikirim satu bundle itu ke PPK-nya. Mereview dokumennya. Jadi nanti akhirnya apa? PPK-nya bisa mendapatkan data informasi paket yang sejenis. Nah, jadi idealnya begitu. PA kirim dokumennya ke PPK, atau PA atau KPA kirim dokumennya ke PPK, PPK memetakan, membuat daftar paket-paketnya tadi, ada berapa yang sejenis, yang sama, segala macam itu. Nah, PPK juga melaksanakan strategi tadi. Begitu ada yang sama yang tadi itu saya sampaikan ada 8 tadi hampir sama, ya udah digabungkan saja prosesnya. Jadi namanya konsolidasi. Nah, tapi ada batasannya. PPK melakukan konsolidasi untuk paket pengadaan barang atau jasa sejenis yang dicadangkan usaha mikro atau usaha kecil dengan nilai maksimal hasil konsolidasi sebesar 2,5 M. Kita belum baca yang di Perpres 12 terkait dengan maksimal 15 M ya. Kita masih di aturan yang lama. Jadi konsolidasi usaha-usaha kecil itu sampai dengan nilai maksimal hasil konsolidasi penggabungan itu adalah 2,5 M. Ya, tujuannya apa? Biar banyak paket untuk usaha kecil. Misalnya tadi 300, berarti kan 900. Digabungkan, tetap aja usaha kecil. Yang memang yang agak bukan dilarang ya, yang agak ada beberapa kasus, udah yang kecil digabung, biar nanti untuk usaha kecil, non kecil. Nah, ini yang sebenarnya kurang pas, kurang sesuai. Yang diharapkan adalah yang kecil digabung tetap usaha kecil. Nah, yang non kecil digabung tetap aja usaha non kecil semacam itu. Jadi itu sudah punya ruang lingkup masing-masing. Dan gitu. Nah, di situ ada patokan ketentuannya, dilarang menyatukan atau memusatkan beberapa paket pengadaan yang tersebar di beberapa lokasi atau daerah yang menurut sifat pekerjaan dan tingkat efisiennya harus dilaksanakan di beberapa lokasi atau daerah masing-masing. Nah, ini juga. Jadi kita memaketkan, wah boleh nggak saya ATK ini kita kumpulkan jadi satu, satunya ada di Pulau Jawa misalnya, satunya boleh di Pulau Sumatera. Secara prinsip boleh saja, tapi di situ juga kita dilarang menyatukan kalau memang menjadi tidak efisien, tidak efektif. Termasuk kemampuan penyedianya harus dilihat juga. Nah, ketika sudah di dalam memaketkan tadi, ternyata ada perubahan pemaketan. Jadi yang dokumen yang diterima oleh PA-KPA diterima oleh PPK dari PA-KPA tadi dokumen perencanaan, dipilah setelah diketemu yang sejenis mana, yang enggak sejenis mana, dikumpulkan. Nah, di sini kan PPK memaketkan A, B, C, D-nya dijadikan satu, mana yang itu digabung. Nah, ini harus lapor ke KPA. Lapor ke KPA, PA-KPA-nya. Tujuannya apa? Bahwa Pak, yang tadi ada beberapa paket sama-sama dikumpulkan untuk usaha kecil dijadikan satu, tapi tetap untuk masih usaha kecil nih, misalnya begitu. Nah, itu diberikan. Laporkan ke KPA. KPA nanti PA atau KPA nanti dilanjuti dengan harapannya adalah RUP-nya diubah. Namanya dilakukan konsolidasi. Ini adalah alur di dalam proses konsolidasi oleh PPK-nya. Nah, ini contoh misalnya. Pada saat tahap persiapan, ini PPK ini
Ada beberapa PK, misalnya ini ada beberapa PK yang digabung di KPA misalnya. PPK 1 kertas, A butuhnya kertas, PPK 2 butuh kertas, PP3 butuh kertas. Ada yang sinar dunia, bola dunia, paper one, misalnya semacam itu. Nah, di sini PPK 1, PPK 2, PP3 sepakat. Udahlah, kita sepakat nih pakai kertas apa ini yang paling bagus di antara yang ini. Udah pakai kertas A 480 misalnya SD misalnya. Di sini adalah konsolidasinya, di persiapan, disepakati di sini. HPS-nya di perencanaan 55.000, di PPK 1 55, PPK 2, PPK 3 di sini. Akhirnya di antara PPK ini disepakati ketemu 54.000 misalnya HPS-nya. Rancangan kontrak PPK 1 bisa saya bayarnya bulanan nih. Satunya PPK 2 saya bayarnya termin. Saya satunya pembayar sekaligus. Nah, di sini ada PPK-nya 1, PPK 2, PPK 3. Jadi bisa. Tidak ada yang bayarnya bulanan, ada yang bayarnya per termin, ada yang bayarnya sekaligus. Nah, ini yang nanti di input yang di dalam kesepakatan ini. Nah, para PPK ini harus disepakati dulu. Malah perlu adalah namanya adalah PPK leadernya. Nah, PPK leader siapa di antara saat PPK 1, 2, 3 ini yang ditunjuk sebagai leadernya. Nah, dibuat sepakat, udah konsolidasinya ada di sekda aja ya. Ada di sekretariat daerah aja, biar enak. Nah, kan begitu. Sepakatilah. Ini adalah tahap awal di persiapan pengadaan. Jadi di PPK, di KPA-nya bisa dilakukan konsolidasi semacam ini. Nah, itu di PPK. Sekarang konsolidasi oleh KPBJ tadi. Begitu KPBJ menerima persiapan dokumen oleh PPK, PPK kirim. PPK kan KPBJ kan melakukan review dokumennya untuk mendapatkan ada paket apa saja segala macam. Nah, di sini begitu sudah ada, UKBBJ dapat mengusulkan perubahan spek atau perubahan KK-nya. Terus UKBBJ melakukan koordinasi kepada PPK untuk melaksanakan strategi pengadaannya. Jadi undang nih yang tadi UKBBJ undang para PPK-nya. Ini ada pengadaan sama-sama pengadaan kertas. Ini ada pengadaan kertas kan begitu. Diundang. Ya. Terus di situ disepakatilah KBB menyusun strateginya. Oh, itu ada beberapa penggabungan. Bisa semacam itu. Nah, jangan lupa tetap tadi maksimal untuk saat ini adalah masih 2,5 miliar. Setelah digabung tetap 2,5 miliar karena untuk usaha kecil. Kalau yang misalnya 2,5 untuk non kecil yang tidak masalah. Kan gitu. Ya, tadi sama prinsipnya dilarang menyatukan atau memusatkan. Nah, begitu ada perubahan, dia harus mengusulkan ke Pokokda PPK dan PA atau KPA-nya. Setelah 7 RUP-nya dirubah, baru diproses pemilihan oleh Pokja. Jadi itu adalah proses konsolidasi di tahap persiapan dan pemilihan. Jadi ada 2 ya, saya sampaikan tadi, di PLM 7 dan di PLM 9. Nah, ini tadi tahap persiapan ini di UKBBJ ini dikoordinir oleh UKBBJ di sini. Disepakati harganya ini misalnya semacam ini. Kalau yang tadi dikoordinir oleh PPK, yang ini adalah dikoordinir oleh UKBBJ. Jadi bisa semacam itu. Ini adalah konsolidasi. Nah, karena ini ada ininya. Tender merupakan metode pemilihan terakhir. Ada purchase, pengadaan langsung, pengadaan langsung, tender dan sebagainya. Nah, terkait dengan konsolidasinya, dalam hal terdapat keragaman item yang berbeda-beda, penyebaran lokasi atau tempat kerja atau tempat serah terimanya, atau karena keterbatasan kapasitas dari pelaku usaha sebagai dampak dari konsolidasi, maka Pokja pemilihan dapat menetapkan metode tendernya adalah items. Jadi nanti Pokjanya tendernya ada items. Jadi pada begitu tender banyak masing-masing itu bisa jadi pemenangnya lebih dari satu, enggak hanya satu. Itu. Jadi penyedianya lebih dari satu. Jadi itu menjadi pilihan ketika memang mau dikonsolidasikan. Atau memang hanya pemenangnya satu, boleh juga, nggak masalah. Tergantung, kan begitu. Contoh saya sendiri pernah menemani teman-teman waktu itu adalah kontrak payung katalog kapal perikanan.
itu dulu kami pakai tendernya adalah tender items. Jadi mulai dari Papua sampai ke Aceh itu nanti per 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 lokasi itu yang menang adalah galangan di sekitar masing-masing. Jadi misalnya di Aceh ada galangan apa? Dia hanya nawarnya di galangan Aceh. Semacam itu. Yang di Papua nawarnya di galangan Papua semacam itu menjadi nanti menjadi termasuk adalah tender items begitu. Jadi nanti yang menang akhirnya apa? Bisa 20 penyedia menang di situ. Itu salah satu pilihan ketika memang dilakukan konsolidasi. Jadi dimungkinkan kalau memang banyak item tadi pemenangnya lebih dari satu. Ini di Kemenkes saat ini misalnya tender untuk obat itu pasti menangnya nggak satu, pasti lebih dari satu. Namanya tender items. Jadi karena apa? Misalnya Kimia Farma, dia sudah punya obatnya sendiri, ya mereknya dia yang ditawarkan. Dia hanya nawar mereknya dia. Bio Farma, hanya merek Bio Farma yang dia taruh. Dia nggak mau nawar karena apa? Dia punya produknya yang sendiri. Dia menawarkan. Jadi nanti akhirnya menang apa? Kimia Farma menang untuk paket misalnya merek amoxilin misalnya. Bio Farma mereknya biosilin misalnya semacam itu. Itu semacam itu. Itu nanti jadi mereka punya yang menang masing-masing. Akhirnya ketahuan jadi pemenangnya lebih dari satu. Saya ingat saya itu sampai ada yang menang sampai 20. Maksudnya karena apa? Perusahaan itu sudah punya kekhususan sendiri-sendiri. Nah, baik. Nah, ini tender atau seleksi items. Kalau tender biasa ini harus penyedia harus menawarkan seluruh item tidak lulus. Nah, kalau yang di sini kalau items paket perjalanan, jadi penyedia boleh milih. Oh ya, saya beli karena saya punya kapasitas hanya bisa jual laptop, ya udah saya jual beli pesan yang saya nawar yang laptop saja. Oh tapi ada juga penyedia itu punya laptop bisa, kertas bisa, printer bisa, boleh saja. Jadi ini adalah tender items begitu. Nah, bagaimana di SPSE-nya? Konsolidasi tadi kan di RUP-nya ya, konsolidasi di level RUP tadi dilakukan konsolidasi. Nah, kalau konsolidasi di SPSE adalah dilakukan di sini adalah secara sistem ada di PPK. Di sini ada paket kode RUP-nya. Contoh, pekerjaan pemeliharaan taman dan halaman GMB 1. Pekerjaan pemeliharaan taman dan halaman GMB 1, GMB 2 dan GMB 3. Ini adalah namanya konsolidasi di level PPK. Jadi di sini ditambahkan. Jadi boleh dilakukan, bisa juga ini selain di sini, bisa juga di perencanaannya sudah dikonsolidasikan. Bisa nanti konsolidasi pekerjaan pemeliharaan taman jadi 1, 2, 3, dan 4. Nah, begitu. Atau itu tayang tetap dibiarkan begitu, nanti konsolidasinya pada saat persiapan pengadaan, pada saat PPK menyusun paketnya. Ya. Nah, kurang lebih itu Bapak Ibu terkait dengan konsolidasi pengadaan barang dan jasa pemerintah. Jadi secara simpel adalah menggabungkan beberapa paket jadikan satu yang sejenis. Nah, yang sering terjadi adalah kita selalu memecah paket. Ya, saya sampaikan contoh. Ya, contohnya ini aja. Pemeliharaan taman dan halaman GMB 1. Pemeliharaan taman dan halaman GMB 1, GMB 2, dan GMB 3. Nah, ini kan sebenarnya di RUP-nya udah dipecah-pecah sesuai dengan ruang lingkupnya. Tapi proses pengadaannya dijadikan satu. Namanya konsolidasi. Jadi begitu dipecah-pecah jadi 166, 166, tapi begitu dijadikan satu berarti kan tender jadi 320 juta misalnya itu. Baik, itu yang bisa saya sampaikan terkait dengan konsolidasi. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik Pak, terima kasih atas materi yang telah dibawakan tentang konsolidasi PBJ. Mungkin langsung saja Pak untuk mengefisienkan waktu. Di sini ada beberapa pertanyaan di form chat. Bagaimana Pak kita langsung Ya, bacakan boleh saja? langsung aja. Ya. Ya Pak. Jadi di sini pertama ada pertanyaan dari Ibu Yuyun. Ya.
efisien konsolidasi atau dari mulai perencanaan disatukan saja di satu DPA, setelah pengadaan barang dibagi-bagikan ke para PA. Mungkin seperti itu Pak pertanyaannya. Ya, secara prinsip itu kan strategi. Jadi strategi adalah pilihan. Jadi bukan kewajiban ya. Kalau sudah strategi, kalau menurut para PA itu menjadi lebih efisien dan lebih efektif, bisa dilakukan. Gitu. Jadi udah, pokoknya dihandle semua di PA nih. Nah, yang seperti Bu Yun sampaikan, nanti prosesnya dilakukan sekali, baru setelah itu barangnya tinggal kirim-kirim, ada juga begitu. Tergantung bagaimana kita mengkonsolidasikan. Tapi sekali lagi hanya strategi. Jadi apa? Kita ini tidak sibuk urusannya dengan pengadaan aja. Padahal pekerjaannya itu masih luar biasa banyak. Apalagi ini kan kita memikirkan masyarakat ya, rakyat atau masyarakat, stakeholder. Itu lebih banyak lagi. Karena jadi apa? Kita ribut dengan pengadaannya, cara pengadaannya, dan ini selalu menjadi masalah ya, masalah hukum. Tapi yang menurut saya perlu dilakukan konsolidasi ini, tujuannya adalah jadi lebih efisien. Tadi 10 paket, jadi tinggal 1 paket, bisa nanti tendernya jadi items, jadi ya sudah, selesai tender kan enak nih. Pekerjaannya enak juga, PA-KPA-nya monitor juga 1 paket saja. Coba kalau 10 paket, ngewasin yang sana belum, ngawasin yang sana belum. Apalagi kerjanya bukan hanya itu aja. Nah, itu. Contoh di kami aja, kami di pusat, saya di pusat nih. Direktur kami itu, paketnya teman kami, teman saya sendiri itu kemarin ada pemaketan itu sampai 100 paket, 100 wilayah. Coba bayangkan, dalam rangka wisata bahari itu ada 100 paket, sendiri ngurusin. Bukan sebagai PPK, ini sebagai penanggung jawab outputnya. Bayangkan, dan wilayahnya bukan hanya di situ, ada dari Papua sampai ke Aceh. Bisa nggak mengendalikan sebegitu? Pasti tidak bisa. Nah, ini makanya strategi apa? Gimana caranya? Ya udah, cari strategi yang paling baik. Ya sudah, prosesnya sekali saja. Tender sekali, dapat pemenang, tinggal kendalikan semaksimal mungkin biar penyedianya adalah benar-benar fight di dalam pelaksanaan pekerjaan. Kurang lebih gitu, Bu. Ya. Oke, baik Pak. Jadi itu tadi untuk Ibu Yuyun jawaban dari Bapak Vidi. Semoga dapat diterima dengan baik. Di sini masih banyak sekali pertanyaan Pak. Kita lihat dari form chat. Pertanyaan selanjutnya yang selanjutnya di sini ada Assalamualaikum. Pertama, kami pernah mencoba melakukan konsolidasi DED, namun mengalami kesulitan ketika dalam pencatatan di aset. Yang kedua, ketika konsolidasi setelah keluar DPA akan sulit ketika berbeda kegiatan atau sub kegiatan ketika proses pencairan. Ya. Jadi seperti itu Pak. Ini memang di lapangannya begitu ya. Ini pertanyaan dari Bapak Pak Raf Sanjani ya. Raf Sanjani. Ya, betul. Konsolidasi DED namun kesulitan dalam pencatatan aset. Nah, ini juga harus kita koordinasikan. Sebenarnya bagaimana mekanisme pencatatan aset itu? Karena bisa saja prosesnya jadikan satu, tapi pencatatan asetnya tetap jadi 2. Misalnya ada 2 kegiatan misalnya begitu. Nah, ini yang harus kita diskusikan dengan teman-teman bagian BMN atau bagian aset. Kemarin saya juga baru 2 hari yang lalu ada cerita juga. Teman-teman mau melakukan konsolidasi. Kata teman aset, wah nanti agak susah nih pencatatannya. Kan begitu. Nah, sekarang adalah sebelum kita melakukan, makanya setiap pengadaan itu kan kita bukan berdiri sendiri. Coba kita komunikasikan di bagian aset, di bagian keuangan, di bagian pencatatan semacam itu, kita koordinasikan, kita undang ini. Kalau saya jadi konsolidasi, kira-kira bisa nggak mencatat asetnya ini, jadikan satu ini? Kan begitu. Kalau memang kendalanya dicatat itu apanya? Apakah nilainya atau jumlahnya? Yang terjadi adalah banyak konsolidasi itu ternyata yang dicatat itu nilainya yang tidak jelas. Kenapa? Digabung jadi satu misalnya. Itu yang mana yang aset A, yang aset B itu nggak jelas. Nah ini makanya dari awal kita harus bisa sudah memetakan, Pak.
Jadi kalau memang jadi tetap di dalam kegiatannya itu sudah kita petakan. Ini adalah khusus untuk paket A, untuk paket B. Jadi konsolidasinya jadi asetnya tetap akan tercatat. Itu kan hanya prosesnya saja. Prosesnya aja sekali, tapi pencatatan asetnya termasuk pembayaran pun nanti bisa menjadi lebih dari satu. Dan saya ngambung langsung di nomor 2. Jadi misalnya gini, kita tadi itu ada akun apa ini namanya, sub kegiatan A, sub kegiatan B. Ada di A, ada di B, dikonsolidasikan. Prosesnya tender jadi satu, cedek. Begitu sudah dapat satu, pemenangnya satu ya, kontraknya itu bisa jadi 2. Jadi nanti sub kegiatan ini punya kontrak sendiri. Kalau memang beda PPK, PPK-nya bisa kontrak masing-masing, itu bisa. Proses tendernya sekali, cukup. Nah, nyusun HPS-nya sekali, tender sekali, persiapan, pas kontraknya itu bisa dibagi 2. Jadi masing-masing kan sudah punya bagan akun ya. Masing-masing sub kegiatan ini sudah punya bagan akun. Satunya 10 juta, satunya 15 juta, satunya 20 juta. Kalau nanti kalau jadikan satu kontrak, itu juga harusnya bisa juga. Cuma nanti proses penagihannya sesuai dengan akun masing-masing. Karena banyak kasus begini, contoh, saya pernah teman-teman gini, Pak, kami pernah konsolidasi, namanya pengadaan benih pakan lele, ada benih pakan udang, ada benih pakan nila misalnya. Itu kalau di sub kegiatan berbeda-beda, digabung proses tendernya. Begitu dapat pemenang, ini pertama kali dulu saya ingat teman-teman, begitu pas ternyata penyedia itu yang nawar, yang tadinya benih lele pagunya cuma 100 juta, penyedia nawarnya 150 juta. Nah, benih nila yang tadinya pagunya 100 juta, penyedia nawar cuma 50 juta. Jadi dibolak-balik begitu. Nah, begitu mau klaimkan keuangan, nggak bisa, Pak. Pagunya Bapak cuma 100 kok penyedianya nawar 150. Nah, itu terjadi. Nah, teman-teman sudah melakukan ini sebenarnya pada saat menyusun dokumen pemilihan itu harusnya sudah diplot, Pak. Di dalam RK di dalam dokumen pemilihan HPS-nya udah dicatat dari awal. Benih ikan lele pagu HPS-nya maksimal 100 juta. Jadi nanti dicatat itu. Jadi penyedia ketika nawar HPS di dalam satu kegiatan itu, dia gugur. Walaupun secara total enggak. Kenapa? Itu berhubungan dengan sistem keuangan tadi. Itu yang kami lakukan begitu. Namanya kita lakukan konsolidasi. Jadi di dalamnya nanti akan muncul 3 HPS. Secara totalnya 1 miliar. Tapi nanti masing-masing punya HPS. HPS lele 200 juta. HPS nila 500 juta. HPS ikan udang misalnya 300 juta. Penyedia nawarnya nggak boleh lebih dari masing-masing HPS itu. Tapi itu sudah terstay di dalam dokumennya. Kalau nanti penyedia yang ngomong ini gugur. Begitu. Tapi dalam dokumen sudah. Itu yang kami lakukan. Dan alhamdulillah setelah itu lancar. Pertama itu begitu dulu. Akhirnya pada saat mengajukan klaim harus nunggu revisi dulu. Tapi setelah kita dampingin, akhirnya mereka sudah bisa. Jadi sudah di dalam dokumennya sudah di state begitu. Ya Pak Rafjani ya. Jadi secara prinsip boleh. Atau nanti pada saat kontraknya, tendernya sekali, kontraknya jadi 3. Bisa juga. Nanti PPK-nya, karena misalnya ada satu PPK, bisa kontraknya untuk lele, kontrak untuk nila, kontrak untuk udang, gitu bisa. Tapi proses pemilihannya cukup sekali. Ya, atau nanti pada saat pemilihan itu bisa juga namanya tender items tadi. Jadi yang menang bisa 3 itu. Yang satu nawar hanya lele saja, yang satu nawar yang nila, itu juga bisa. Tergantung bagaimana kita menyusun dokumen di dalam dokumen pemilihan tadi. Kurang lebih begitu Pak Rafjani. Ya. Masih unmute, Bu. Oke, baik. Itu tadi jawaban dari Bapak Vidi tentang pertanyaan dari Bapak Rafsanjani. Semoga dapat diterima dengan baik.
Selanjutnya di sini Pak ada pertanyaan dari Bapak Anwar Harmoko dari NTT. Di sini Bapak Anwar Harmoko mengajukan 2 pertanyaan. Yang pertama, bagaimana dengan risiko kegagalan pengadaannya? Semakin besar nilai pengadaan, apakah nilai risikonya akan menjadi besar juga? Nah, pertanyaan yang kedua, tender dilakukan berdasarkan anggaran di SKPD. Di mana sebaiknya penganggaran untuk paket yang akan digabung? Baik, itu Pak. Silakan Pak. Ya, bagaimana dengan risiko kegagalan? Pasti Pak. Makanya perlu dilakukan membuat, ya kan gini, sudah punya DPA, sudah punya RK. Kita sudah petakan mana yang nilai paling besar sampai nilai yang paling kecil. Masing-masing itu nanti sudah bisa. Ini ranking 1 nilai paling besar, ini ranking 2 prioritas yang terakhir misalnya. Itu dibuatlah namanya tabel. Nah, masing-masing tabel nanti Bapak harus melakukan mitigasi risiko, dihitung risikonya, skornya. Oh, ini risikonya gagal. Ini risikonya bermasalah. Itu sudah dihitung, Pak. Namanya kalau kita bahasa ini kan ada SPI ya, sistem pengawasan intern itu boleh. Jadi dihitung, Pak. Kita harus punya risiko. Kita tidak pernah menghitung itu risiko. Padahal begitu kita sudah menghitung risiko, ketika nilai besar, berarti kan ada yang harus menjadi fokus. Apa? Pengawasan yang lebih ketat. Kenapa? Dengan dia melihat nilai besar, berarti kan harus ada pengendalian yang lebih luar biasa, Pak. Nah, pengendalian kalau kita nggak bisa sendiri, kita bisa melibatkan orang-orang lain. Kita melibatkan tenaga-tenaga ahli. Kita cari orang-orang profesional untuk membantu melakukan pengendalian ini. Ya pasti, Pak. Semakin tinggi anggaran, itu akan semakin besar risikonya. Apalagi kalau dilihat oleh aparat hukum. Makanya disinilah perlu kita membuat peta risikonya. Nah, untuk mencegah terjadinya hal-hal yang menjadi risiko tadi, pasti kan sudah ada rencana kerjanya apa. Ya udah, kita biar aman nih, satu, kita datangkan nih, kita undang nih APIP sebagai mitranya. Kan begitu. Kita undang ini habisnya ahli-ahli pengadaan, ahli misalnya. Itu jadi harapannya adalah kita bisa membuat sudah mencari mencari solusi ketika memang risikonya ada. Jadi kita lakukan itu, Pak. Jadi semakin memang pasti, Pak. Yang kita aja, Pak, kita beli 100.000 sama beli 10 juta pasti beda risikonya, Pak. Kalau beli 100.000 nih, beli baju, ya sudahlah, pas nyampe rumah kok ternyata bajunya sobek. Ya adalah nyesalnya nggak terlalu amat. Tapi begitu beli 10 juta, ternyata baru nyampe rumah crack sobek. Waduh, itu bisa nangis 2 hari itu kan begitu. Itu risiko. Makanya harus kita melakukan penilaian risiko. Nah, ini sekali lagi kita tidak pernah melakukan penilaian risiko. Mungkin ada juga ada SPIP-nya. Sistem pengawasan intern itu ada. Cuma itu tidak jalan dengan baik. Jadi itu yang harus dilakukan. Nah, itulah PPK perlu dibantu oleh tim-tim kami yang akan bisa membentukkan. Jadi kita sudah bisa mencegah. Oh, ini risiko terlambat ini pekerjaannya. Apa yang harus dilakukan? Pengetatan. Kan begitu. Oh, ini speknya bisa risiko ini. Berarti apa? Pada saat pembelian, pada saat mulai dikirim harus kita kontrol ini. Kan begitu. Oh, ini besinya mulai dari sini. Ini adalah sebuah upaya kita untuk mengendalikan pekerjaan tadi biar nanti risikonya itu tidak terjadi. Kurang lebih itu, Bu. Ya, silakan. Tender dilakukan berdasarkan anggaran di SKPD. Di mana sebaiknya penganggaran untuk paket-paket yang akan digabung? Ya, tadi itu, Pak. Tergantung. Ini kan strategi. Bisa di level perencanaan, di level PA, KPA tadi, di sirupnya, di RUP-nya, itu yang dikonsolidasi. Atau juga nanti juga bisa, ya sudah kalau nggak dikonsolidasi di perencanaan, dikonsolidasi pada saat PPK pada saat proses pemilihannya. Yang tadi itu.
RUP-nya ada beberapa yang paket yang sama digabungkan. Gitu. Jadi itu adalah model kalau memang mau digabungkan. Jadi sekali lagi ini adalah strategi. Kalau memang nggak dipakai juga nggak apa-apa. Ya udahlah, tendernya sendiri-sendiri saja nggak apa-apa, nggak digabung boleh saja. Tapi kan sekali lagi strategi. Biar kita itu harusnya sibuk pengawasan pekerjaan, bukan sibuk di proses pemilihannya saja, kan begitu. Ya. Oke, baik Pak. Jadi itu jawaban untuk Bapak Anwar Harmoko dari NTT. Semoga dapat diterima dengan baik. Selanjutnya Pak, di sini ada selanjutnya masih ada beberapa pertanyaan lagi nih Pak. Ada pertanyaan dari Ibu, sepertinya Ibu Nasridal Bapak Patrio. ini. Oh Bapak. Bapak ini ya, Mohon maaf Pak. Senior saya ini. Mohon maaf Pak. Jadi pertanyaannya itu begini Pak, konsolidasi dapat dilakukan berdasarkan fungsi atau lokasi paket pekerjaan. Nah pertanyaannya, mohon contoh konkretnya konsolidasi pada tahapan pemilihan penyedia PBJ. Silakan Pak untuk dijawab. Baik, izin Pak Nasridal. Terkait dengan konsolidasi dapat dilakukan berdasarkan fungsi. Jadi begini, kita harus bisa memetakan dulu jenis-jenis paket pengadaan apa saja yang fungsinya sama. Misalnya tadi saya sampaikan contohnya kertas misalnya. Itu kan fungsinya sama. Mereknya berbeda-beda tapi fungsinya sama. Sama-sama untuk ngetik, sama-sama untuk nyetak, sama untuk ngopi, untuk semacam itu. Jadi itu adalah dapat dengan berdasarkan fungsinya. Jadi sama-sama fungsi. Oh, sama-sama dipakai untuk alat menulis. Sama-sama dipakai untuk alat. Nah, itu adalah sebuah konsolidasi berdasarkan fungsi. Jadi itu bisa dikumpulkan. Oh, ini sama-sama fungsinya. Ruang lingkupnya juga sama, kan begitu. Atau bisa juga konsolidasi dari lokasi paket pekerjaan. Nah, lokasi paket pekerjaan ini juga bisa. Contoh misalnya, saya punya jenis sama, fungsinya sama, pekerjaannya sama. Sama-sama beli kertas, Pak. Fungsinya sama untuk ngetik, tapi lokasinya paketnya berbeda, Pak. Satunya ada di Bali, satunya ada di Aceh. Ketika saya tender, misalnya, saya tender dengan dijadikan satu, efektif tidak, Pak? Mampu nggak penyedianya ini mengirim barang ada di Bali, ada di Aceh? Bali kertas nih, butuhnya segera nih. Penyedianya menang nih di Jakarta. Kita ada di barang-barang itu saya konsolidasikan, lokasinya ada di Bali, ada di Aceh. Itu pernah Pak, teman-teman kami melakukan konsolidasi semacam itu. Begitu dikonsolidasi dapat pemenangnya, penyedianya babak belur Pak. Kalau beli kertas di Jakarta ini Pak, kertas di Jakarta dikirim ke 10 lokasi dianteng Pak. Ongkosnya sama. Tapi begitu beli kertas mau dikirim ke Papua Pak, ongkosnya lebih mahal daripada harga kertasnya. Ya, jadi itu maksudnya. Jadi lokasi ini juga akan mempengaruhi di dalam konsolidasi. Ya ini, kalau ini memang nggak bisa dikonsolidasikan. Walaupun sama-sama sama-sama kertas, sama-sama ruang lingkup. Walaupun nilainya nanti yang satu 200 juta. Karena lokasinya sudah berbeda, itu nanti tidak efektif. Semacam itu. Ya sudahlah, ya sudah yang sana aja beli sendiri di sana, kasih uangnya kan begitu. Itu adalah contoh konsolidasi fungsi dan lokasi pekerjaan, Pak. Jadi itu dimungkinkan secara apa? Kita ini nggak bisa dikonsolidasikan. Walaupun ada juga yang teman-teman saya melakukan konsolidasi ada, Pak. Nanti ongkos kirimnya sudah dihitung semua, bisa juga semacam itu. Tapi itu adalah menjadi pertimbangan kita. Makanya kita lihat dulu barang itu fungsinya bagaimana, terus lokasinya bagaimana, efisien yang mana. Ada hitungannya, Pak. Begitu kalau kita ngomong efisien, itu pasti ada hitungannya. Kalau saya kirim ke Papua kertas 1 rem misalnya harga 50.000 di Jakarta, sampai Papua harganya jadi 1 juta. Kan bisa begitu.
Nah, kalau padahal beli di Papua sendiri cuma 500.000 misalnya semacam itu. Makanya kita harus benar-benar hitung pada saat PPK menyusun angka-angka di dalam proses konsolidasi ini. Terus mohon contoh konkretnya konsolidasi pada tahap pemilihan penyedia. Ya itu tadi, ini posisinya bukan di Pokjanya Pak, di UKPBJ-nya atau di PPK-nya. Yang tadi saya sampaikan contoh, tadi ada belanja bahan, bahan tadi. Nah itu dikonsolidasi pada saat proses pemilihan Pak. Pada saat PPK menyusun spek, nyusun HPS, nyusun rancangan kontrak tadi, digabung. Itu contoh konkretnya. Jadi beli kertas tadi sama PPK-nya tadi di RUP-nya udah beda-beda. Ada RUP-A, RUP-B itu digabung di dalam penyusunan PPK di sistem. Ya, di PPK ya, jadi konsolidasinya di PPK. Nah, kalau yang tadi itu nunggu yang kalau di UKPBJ-nya, UKPBJ itu kan organisasinya. Jadi misalnya ada OPDA, atau SKPDA, SKPDJ, udahlah sama-sama ngajuin kertas, begitu sama-sama masuk paketnya ke UKPBJ, lah ini kan sama-sama kertas ini. Ya udahlah jadikan satu saja tendernya. Nanti kontraknya masing-masing PPK-nya. Masing-masing PPK konsolidasi, PPK SKPD-nya. Itu Pak, kurang lebih itu contoh konkretnya Pak. Ya. Baik. Oke, baik, Pak. Jadi itu tadi jawaban dari Bapak Vidi untuk pertanyaan dari Bapak Nasridal Patria. Mohon maaf sebelumnya, Pak. Selanjutnya ada pertanyaan dari Bapak Doni Oktarizon. Konker, dalam review apa-apa saja yang paling penting yang perlu dikonsolidasikan antara PPK dan UKPBJ sebelum PPK mensubmit dokumen pengadaan atau bidding documents. Ya. Langsung saja mungkin Pak. Ya, jadi di sini nih sebenarnya PPK kan tidak mensubmit dokumen pengadaan. Jadi sebenarnya PPK itu cuma menyusun spek, HPS, dan rancangan kontrak. Yang nyusun dokumen adalah nanti UKBPJ-nya. Tapi dari awal sudah disampaikan oleh PPK-nya bahwa paket ini adalah paket konsolidasi. Nah, adalah paket konsolidasi ada 3 HPS-nya A, B, C, D. Kita gabung, disepakati HPS-nya A. Terus speknya A, B, C, D, disepakati speknya B. Rancangan kontrak semacam itu. Jadi itu adalah disampaikan. Jadi begitu PPK menyampaikan paketnya ke UKPBJ, PBJ kan mereview ini. Ya, review. Yang direview apa? RUP-nya sudah belum? Sudah RUP-nya konsolidasi, apakah RUP-nya dikonsolidasikan oleh PPK? Oh, sudah. Ini ada 3 RUP. Ya. Yang kedua, HPS-nya. HPS-nya sudah disusun sesuai dengan ketentuan belum? Sumber datanya sudah ada belum? Kan begitu. Speknya sudah sesuai belum? Volumenya HPS-nya sudah belum? Semacam itu, hitungannya semua dihitung. Itu adalah review oleh UKPBJ-nya. Rancangan kontraknya nanti mau dipisah-pisah masing-masing paket, apakah mau dijadikan satu? Terus rancangan kontrak tadi mau dikasih uang muka apa tidak? Terus nanti terminnya mau dibayar termin atau di bulanan atau apa? Itu adalah bentuk review oleh UKPBJ terkait dengan usulan dari PPK. Jadi PPK-nya diundang ini. Kita review yuk, kita ngobrol terkait dengan dokumen-dokumen yang harus yang sudah diusulkan ke UKPBJ, mulai dari RUP-nya, sumber anggarannya, ada nggak anggarannya, dilihatin RKA-nya, DPA-nya dilihatkan, sirupnya sudah diumumin belum, ini sudah ada, kan begitu. Terus HPS-nya mana? Nah, data dukungnya HPS-nya sudah lengkap belum? Rancangan kontraknya sudah sesuai dengan belum? Itu adalah yang dilakukan oleh UKPBJ untuk mereview dokumen usulan dari usulan dari UKPBJ, dari PPK.
Kurang lebih itu jawabannya, Mbak Doni. Oke, baik. Pertanyaan selanjutnya, apakah konsolidasi dapat dilakukan dalam lingkup jasa konstruksi atau jasa konsultasi konstruksi? Jika iya, apakah ada nilai maksimalnya? Silakan Pak dijawab. Ya, baik Pak Indra, secara prinsip bisa dilakukan. Kan sekali lagi sampaikan bahwa konsolidasi itu adalah strategi. Bisa dilakukan. Tapi dengan tadi itu dibatasin juga bahwa konsolidasi itu adalah strategi yang menggabungkan beberapa paket, tapi untuk yang usaha kecil tetap dibatasin dengan maksimal 2,5 M. Jadi yang kecil-kecil digabungkan tetap maksimal 2,5 M, sementara kita masih menggunakan aturan yang lama. Nah, nanti konsolidasi juga di level yang di atas 2,5 M, 2,5 M, 2,5 M dikonsolidasi untuk level menengah, misalnya untuk konstruksi. Semacam itu bisa semacam itu. Jadi boleh dilakukan konsolidasi. Nah, kalau sekarang batasannya untuk itu, untuk usaha kecil, kalau yang tadi kita cuma 300 juta, 200 juta, 200 juta, itu dikonsolidasikan boleh maksimal cuma 2,5 M. Biar apa? Biar usaha kecilnya ikut. Kalau nanti kita ketemunya 10 M, nanti kan usaha kecilnya nggak dapat kebagian, Pak. Makanya itu dibatasin di situ. Usaha harapannya adalah yang digabung masih dalam ruang lingkup usaha kecil. Kalau memang ruang lingkupnya menengah, ya masuk di ruang menengah. Yang besar ya masuk di ruang besar, kan begitu. Biar karena apa? Sudah sesuai dengan plafon masing-masing. Ya. Jadi nilainya tadi tetap dibatasin untuk usaha kecil maksimal 2,5 M. Ya. Baik. Baik, pertanyaan selanjutnya Pak, di sini dari Bapak Hendy Carles. Itemized contoh benih, ada 2 penyedia dan untuk subkomponen pembayaran itu bisa ya Pak? Langsung saja Pak. Ya. Jadi nanti kalau tender items itu nanti ketika ada 2 misalnya ya, tadi saya sampaikan ada benih nila, ada benih lilih contoh misalnya. Nah, di situ otomatis kan ada 2 sumber dipanya, sumber DPA-nya. Kan ada. Yang nila sumbernya 522 misalnya. Yang lele 521 misalnya itu. Itu bisa. Nah, dari awal sudah kita tentukan yang lele batas maksimal misalnya 2 M. Yang apa namanya? Yang nila batas ini sebelumnya cuma 1 M. Jadi itu bisa di situ. Nah, nanti pada saat pembayarannya nanti bisa sudah dijelaskan. Ini adalah sumbernya dari kode anggaran ABC 1234. Yang satunya kode anggaran 456. Nah, itu nanti akhirnya apa? Pada saat pembayarannya nanti sesuai dengan sumber anggarannya tadi. Jadi tidak digabung walaupun di dalam prosesnya digabung. Atau enggak dibagi 2 prosesnya. Kontraknya dibagi 2. Ada yang satu untuk subkomponen A, yang satunya untuk subkomponen B. Misalnya begitu. Terus nanti karena ada 2 penyedia yang di items itu yang menang, ya dia menawar sesuai dengan mana. Misalnya PTA, dia nawar lele, benih lele, ya sudah nanti kontraknya dengan PTA. Untuk yang lele sesuai dengan kode akunnya. Terus nanti kalau yang B, penyedia B untuk benih nila, ya nanti sesuai dengan akunnya. Nah, nanti ada 2 kontrak itu. Kan nggak mungkin satu kontrak, Pak. Satu kontrak dengan 2 penyedia itu biasanya nggak ada. Untuk di saat ini belum kelihatan, belum ada. Tapi posisinya adalah nanti tetap jadi ada 2 kontrak, Pak. Sesuai dengan hasil pemenangnya kalau memang lebih dari 2, lebih dari 1. Seingat saya pernah dulu itu kontraknya sampai ada hampir 30-an penyedia, Pak. Satu tender pemenangnya 30, Pak. Itu pengalaman saya mendampingin teman-teman. Baik, lanjut. Baik, pertanyaan selanjutnya Pak, di sini ada pertanyaan dari Bapak Tommy Darlinanto SH M.Hum. Pertanyaannya, mohon izin untuk tanya. Ada paket pekerjaan konstruksi dalam satu lokasi yang sama. 2 paket di lokasi tersebut nilainya 500 juta. Kemudian 3 paket nilainya 100 juta. Saya menyarankan untuk dikonsolidasikan, tetapi PPK tidak mau mengkonsolidasikan.
apakah ada konsekuensi hukum apabila paket ini dilaksanakan tanpa konsolidasi? Bentar Apakah ya. apakah mitigasi resikonya bisa dilaksanakan tanpa konsolidasi? Jadi itu Pak pertanyaannya. Sebentar, baterainya habis. Oh, mungkin sebelumnya mungkin Bapak Vidi lagi ada. Ya. Maaf, Oke. baterai. Ya. Iya Pak. Jadi itu Pak pertanyaannya atau saya bacakan kembali? Baik, ya, Pak Tommy. Di sini ada paket khusus dalam satu lokasi, ada 2 paket dengan nilainya 500 juta. Terus ada yang 3 paket nilai mensyaratkan adalah mengkonsolidasi. Sekali lagi, konsolidasi itu adalah strategi. Jadi kita juga nggak bisa maksa, Pak. Jadi kita tidak bisa maksa, wah harus jadikan satu. Tidak, itu kan strategi masing-masing. Kenapa? Mungkin menurut PPK-nya dengan berarti dia ada 2 sama 3 berarti ada 5 paket. Nah, padahal kalau dijumlah pun 500 kali 2 1 miliar 300 berarti kan 1,3. Jadi harusnya kan tetap peruntukannya usaha kecil. Jadi sebenarnya secara ininya tetap harusnya bisa dikonsolidasi. Tapi sekali lagi ini adalah strategi. Kita tidak bisa memaksa PPK wah ini Bapak wajib ini, tidak. Itu adalah strategi PPK. Nah, cuma tadi itu yang mungkin di 3 paket ini kalau 500 juta kan tetap tender nih. Jadi masih mungkin menurut bahasa auditor, bahasa APIP masih tender, masih bisa. Tapi yang 3 paket ini kan 100 juta ini kan jadi pengadaan langsung ini. Nah, ini akhirnya kan menjadi dianggap sebagai pemecahan paket. Jadi ada indikasi bahwa untuk 3 paketnya adalah ada indikasi untuk pemecahan paket. Tapi sekali lagi itu kita nggak bisa menjustifikasi dulu karena harus dilihat dulu tadi itu analisa PPK-nya apa, supply ininya bagaimana, analisa pengadaannya tadi bagaimana, itu harus dilihat dulu. Ruang lingkupnya kayak apa, itu harus jelas dulu. Ya, kita nggak bisa memutuskan wah ini memecah paket, tidak. Harus dilihat dulu ruang lingkupnya, karena misalnya semacam itu. Ya, cuma kalau dengan dalam satu lokasi nih, ya ini agak berat, ini ada 5 pekerjaan yang berbarengan. Apa nggak jadi kerjanya satu lokasi, asumsikan satu lapangan nih misalnya, ada 5 penyedia mengerjakan yang berbeda-beda. Apa nggak jadi ribet itu nanti pengendaliannya, malah nanti saling mengandalkan ini. Nah ini juga menjadi sekali lagi analisa PPK-nya. Jadi kita tidak bisa memaksa. Ya kalau kita kewajiban kita menyarankan sebaiknya dikonsolidasi dengan asumsinya begini-begini. Kalau satu penyedia karena sama-sama setelah ditotal tetap adalah usaha kecil, berarti kan kita masih memihak usaha kecil, kan begitu. Tapi sekali lagi strategi. Ya kalau nggak mau ya nggak usah dipaksa, Pak. Masa Pak mau nangis, kita nangis nih, Bapak nggak mau nih, ya, nggak mau dampingin kalau ada apa-apa gitu. Nggak boleh ngancam begitu. Kita kapasitas kita sampaikan notulen kita, saran kita bahwa ini adalah dilakukan konsolidasi. Ya itu keputusannya ya udah masing-masing tadi itu PA atau KPA dan PPK-nya. Gitu. Ya paling konsekuensi hukumnya apa? Ya tadi itu yang 500 juta tidak masalah, karena apa? Di tender dianggapnya wah tender kan tidak memecah-mecah paket. Tapi yang 100 tadi jadi 300 dianggap sebagai memecah paket. Padahal ruang lingkup pekerjaannya, lokasinya yang sama. Tapi sekali lagi kita nggak bisa just begitu saja, kita harus membaca dulu latar belakangnya, asumsinya, analisanya, justifikasinya, itu semua menjadi pertimbangan berdasarkan ketentuan yang tadi saya sampaikan tadi. Semacam itu. Oke, apakah mitigasi risiko bisa dilakukan tanpa konsolidasi? Ya, ini setiap pengadaan Bapak Ibu mau konsolidasi maupun tidak konsolidasi itu harus dilakukan mitigasi. Kecuali untuk nilai-nilai yang besar ya. Nilai-nilai yang besar yang selama apalagi nih. Jadi gini,
ada mitigasi risiko itu, ada yang memang dari awal sudah kita buat. Dan itu untuk pekerjaan rutin. Dan risikonya kecil. Kalau itu nggak usah dibuat lagi, Pak. Tapi kalau ada pekerjaan baru yang selama ini belum ada, dibuatlah mitigasi risiko. Walaupun pekerjaan yang lama pun tetap ada mitigasi risiko, tapi kan kita sudah tahu yang terjadi, pengalaman, karena dia udah pekerjaan rutin misalnya. Tapi kalau yang baru harus tetap dihitung, Pak, mitigasi risikonya. Risikonya apa, kerugiannya apa, dampaknya apa akibatnya, segala macam itu dihitung semuanya. Jadi dalam apa? Untuk kita bisa mengendalikan agar pekerjaan itu sampai selesai, sampai ke pemanfaatannya semacam itu. Jadi semua pengadaan yang terutama yang baru dilakukan mitigasi risiko. Tapi kalau yang lama-lama kan harusnya pada saat awal itu sudah dimitigasi risiko. Ini tinggal apalagi yang rutin-rutin tadi, nggak perlu lagi sebenarnya. Karena pasti sudah terpenuhin. Karena kita sudah punya pengendaliannya, Pak. Kalau kertas sudah tahu ini nanti masalahnya di sini, tinta atau toner komputer misalnya masalahnya di sini. Kan kita sudah tahu. Jadi sebenarnya sudah kita bisa cegah risiko yang akan terjadi gitu. Kurang lebih itu, Pak Doni. Ya. Oke, baik. Di sini selanjutnya, Pak, ada pertanyaan dari Bapak Hendy Carles tentang bagaimana membuat kalimat di dokumen pemilihannya, Pak. Ya. Jadi ini kalau tender tender ya. Jadi nanti disampaikan di dalam dokumen situ di bawah tadi saya contohkan 2 tadi yang di Pak Hendy tadi disampaikan bahwa pagu atau HPS untuk benih lele senilai 500 juta. HPS untuk benih nila 500 juta. Nanti di situ disebutkan, itu dimasukkan di dalam syarat-syarat khusus tadi. Jadi catatan, ketika penyedia menawar untuk masing-masing lebih dari HPS-nya masing-masing, dinyatakan gugur. Kenapa? Karena itu berhubungan dengan sumber anggarannya, kan begitu. Itu harus disampaikan, Pak, di dalam dokumennya. Jadi harapannya nanti penyedianya membaca, dan pada saat setelah di dokumennya disampaikan, di unwizingnya juga disampaikan, biar penyedia tahu, oh ternyata ini harus ini HPS-nya sudah diplot nih, paling tinggi masing-masing 500 juta gitu. Jadi di penjelasan dikasih, di dokumennya dikasih, di penawaran harganya dikunci juga, dikasih tahu HPS paling tinggi 500 juta, HPS paling tinggi. Jadi nanti penyedianya pada saat menawarkan tidak lebih dari 500 juta masing-masing itu. Karena itu rujukannya adalah di sumber anggarannya. Itu yang pernah kami lakukan begitu, Pak. Jadi kita lakukan begitu. Jadi akhirnya memang setelah penyedia memahami, dia nawar pasti selalu yang penting dijelaskan secara detail itu. Ya. Baik. Oke, baik, Pak. Terima kasih. Nah, pertanyaan selanjutnya, dan sepertinya ini juga pertanyaan terakhir, Pak, dari Bapak Insinyur Muhammad Januar Fuad STMT. Pertanyaannya itu, untuk konsolidasi paket konsultan konstruksi, apakah untuk syarat tenaga ahli tim leadernya bisa satu saja atau harus sesuai jumlah paket yang dikonsolidasikan? Terima kasih, Pak. Silakan, Pak. Baik, konsultan konstruksi ya. Nah, kan kita harus petakan dulu paket konsultan konstruksi apa saja yang memang menjadi yang kita rencana gabungkan. Nah, setelah kita dapat digabungkan, apakah memang masing-masing itu memerlukan tim leader masing-masing? Begitu. Apakah masih perlu di masing-masing paket yang dikonsolidasikan itu ada tim leadernya masing-masing? Kalau memang iya, ya kita sampaikan dari awal. Langsung di situ
misalnya ini kan konsultan konstruksi ya. Kita buat ada tiga jenis paket, misalnya konsultan konstruksi digabung misalnya. Kalau memang iya, berarti kan masing-masing dibuat, masing-masing punya tim leader, kan begitu. Karena kan nanti pekerjaannya bisa jadikan satu atau mau dipecah, dipecah masing-masing. Makanya sekali lagi konsolidasi ini kan menggabungkan beberapa paket jadikan satu. Kalau menurut nanti menjadi tidak efisien nih, ya sudah tim leadernya satu. Nah tim leader ini nanti membawain masing-masing paket ini. Jadi dia ruang lingkupnya jadi 3. Jadi malah lebih efisien ini kalau memang leadernya satu. Gitu. Leader satu nanti di sini ada arsitek, ada sipil, yang sini ada ahli sipil, semacam. Tergantung sekali lagi, tergantung nanti bagaimana kita mengelompokkan dulu. Makanya kita kelompokkan dulu. Konsultan konstruksi ini konsolidasinya mau digabungkan di level apanya ini? Di level masing-masing kegiatannya, apakah di tenaga ahlinya, ataukah outputnya atau apanya? Ini yang harus kita setting dulu Pak. Dari awal PPK maunya bagaimana? Mau dikonsolidasikannya. Kalau memang dalam arti bahwa itu nanti dipisah-pisah, ya sudah. Jadi nanti di dalam RAB-nya akan muncul tenaga untuk paket konsultan konstruksi jalan A misalnya. Nanti ada tim leadernya, ada tenaga ahlinya. Terus pakai pembangunan pabrik A, itu ada tim leadernya. Itu bisa semacam itu. Bisa saja, tergantung. Kenapa? Nanti pada saat lapangan mereka yang harus mengerjakannya. Atau tadi itu ya udah tim leadernya satu, nanti masing-masing ini langsung jadikan satu juga bisa. Tergantung mau kita bagaimana. Gitu. Baik. Oke, Pak. Ya. Oke, jadi itu jawaban dari Bapak Vidi. Oh, masih ada Pak pertanyaan selanjutnya. Ya. Kalau ini pertanyaan dari Bapak Impor El Badri. Langsung saja, kalau paket pembangunan jalan di beberapa ruas digabung menjadi satu kontrak dilaksanakan dalam 1 tahun, tapi dibayar dalam waktu 3 tahun, bagaimana kontraknya? Silahkan Pak langsung dijawab. Ya. Mana pertanyaan di mana ini? Di sini nggak ada ya? Di form chat Pak. Di chat ya? Personal chat Pak. Ulangi. Ya Pak, jadi begini pertanyaannya. Kalau paket pembangunan jalan di beberapa ruas digabung menjadi satu kontrak dilaksanakan dalam 1 tahun. Maaf Pak, satu kontrak dilaksanakan dalam 1 tahun, tapi dibayar dalam waktu 3 tahun. Bagaimana kontraknya? Kenapa pertanyaannya kok dibayar sampai 3 tahun? Kan begini, setiap kita menyusun perencanaan kegiatan itu kan pasti akan bersumber dengan sumber anggaran. Makanya kita catat dulu ini, kenapa dibayarnya 3 tahun? Karena kan kita itu baru boleh berkontrak kalau memang ada anggarannya. Kan begitu. Jadi harus dicek dulu kenapa dibayar 3 tahun. Ya. Tapi secara ketentuannya kan begitu kontrak ya harus dibayar. Jadi anggaran ya kontraknya ini ada beberapa ruas nih. Jadi kontraknya 1 kali untuk setahun. Ya. Pasti kan dia begitu dia selesai pekerjaannya dia harusnya kan bayar. Iya. Mohon maaf Pak ada tambahan dari pertanyaannya. Katanya uangnya baru siap setelah 3 tahun. Kan jelas nih, ini aneh juga ya. Maksudnya begini, kita itu kalau dilihat ketentuan di Perpres 16, kita baru boleh berkontrak ketika sumber anggarannya ada. Ya, kan kalau anggarannya tidak tersedia, terus dasar kita berkontrak apa? Ya, kan nggak mungkin penyedia kasih awang-awang. Pak kerjain dulu saja dah, nanti bayarnya 3 tahun kan nggak mungkin juga. Ya.
Kalau menurut saya ini kita lihat dulu ke klausulnya bahwa kita itu baru boleh berkontrak kalau ada sumber anggarannya. Makanya kan OKPBJ dan POJ itu mereview di mana sumber anggarannya. Salah satunya adalah sumber anggarannya. Dicek ada nggak, tidak. Oh, ternyata belum ada. Terus dasarnya kita mau tender apa ini? Anggarannya aja belum ada. Ya, jadi kalau menurut saya harusnya setiap kita bertanda kontrak itu harus sudah tersedia anggarannya. Kecuali berbeda, sudah begini, kita sudah berkontrak, terus ternyata misalnya tiba-tiba ada pemotongan anggaran di tengah jalan. Nah, penyedia pokoknya kerjain dulu deh, gitu. Nanti dibayar tahun depan misalnya. Berarti kan ada alokasi, ada perjanjian, ada adendum terkait dengan pembayaran segala macam itu. Jadi kalau menurut saya harusnya tidak, harusnya setiap kita berkontrak itu harus sudah ada anggarannya. Tidak boleh berkontrak tanpa ada anggarannya. Kenapa? Kita nggak bisa menjanjikan tahun depan 2 tahun lagi atau 3 tahun lagi akan dibayar. Kita bisa dituntut itu. Nah, itu menurut pendapat saya ya Pak. Karena setahu saya sudah jelas itu ketentuannya di dalam Perpres 16 di Perlem 9 pun kita baru boleh bertanda tangan kontrak ketika sudah ada anggarannya. Kasus-kasus tender pradipa itu kan sebenarnya anggarannya ada, tinggal persetujuan DIPA-nya saja. Itu aja disuruh dibuat surat penetapan surat tidak akan menuntut ketika anggarannya dibatalkan. Berarti kan dia nggak bisa ngerjakan dulu, dan tanda tangan kontraknya adalah setelah tanda tangan kontraknya setelah anggarannya disahkan. Iya. Oke, baik Pak. Terima kasih atas jawabannya Pak. Jadi itu tadi beberapa pertanyaan dari yang telah dikirim melalui form chat. Mungkin dari Bapak dan Ibu yang masih berada di room ini masih ada beberapa pertanyaan yang ingin diajukan, atau jika ada yang belum dimengerti, silakan untuk ditanyakan langsung kepada Bapak Vidi Januardani. Filenya paparannya sudah saya kirim ke chat ya Mbak. Oke, baik Pak. Baik, untuk Bapak dan Ibu silakan jika ada yang masih ingin ditanyakan, karena waktu juga masih tersisa beberapa menit. Ya, jadi untuk filenya sudah dikirim di sini di form chat. Ya, Pak. Untuk sambil menunggu mungkin kalau teman, saya pernah melakukan konsolidasi. Ini kalau di kementerian itu kita di level dirjen yang berbeda. Kami pernah konsolidasi tender untuk pengadaan mebler. Jadi sumber anggarannya itu ada di Direktorat Jenderal masing-masing. Jadi begitu tendernya jadi satu, kontraknya nanti jadi dua. Misalnya Dirjen A sama Dirjen B yang masing-masing tendernya kontraknya di masing-masing. Begitu. Ada juga kami juga pernah konsolidasi untuk jasa sewa pesawat. Nah, kontraknya menggunakan kontrak payung. Nah, itu juga semacam itu. Jadi istilahnya dimungkin tergantung kita mau seperti apa. Konsolidasi itu adalah sekali lagi menggabungkan. Tapi untuk menggabungkan pun bukan sekedar kita gabungan, tidak. Kita harus analisa tadi. Kita analisa fungsi, ruang lingkup, dan lain-lain sebagainya. Kurang lebih itu pemahaman saya terkait dengan konsolidasi. Ya. Ya, baik Pak, terima kasih Pak. Jadi itu tadi materi dari Bapak Vidi Januardani mengenai dengan konsolidasi PBJ. Kami ucapkan banyak terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang telah bergabung di room ini. Mungkin sekali lagi Pak, masih ada yang ingin ditanyakan kepada Bapak Vidi Januardani, Bapak dan Ibu yang masih bergabung di sini. Oke, jika sudah tidak ada pertanyaan,
Untuk materinya mungkin bisa nanti akan kita upload di website. Tadi juga sudah saya kirim link websitenya di sini di pbj.onsite.xvii.my.id, atau juga bisa langsung di-download di link deskripsi grup Itaki Training 3. Ya, baik Pak. Jadi itu untuk materinya bisa di-download atau diambil dari link-link tersebut. Untuk penyampaian dari Bapak Vidi Januardani tentang konsolidasi PBJ tadi sudah disampaikan beberapa poin-poin penting. Ada tujuan konsolidasi, di mana tujuannya itu penggabungan beberapa permintaan pengadaan yang bertujuan untuk mendapatkan proses dan output pengadaan yang lebih efektif dan efisien. Ada juga manfaatnya, ada juga konsolidasi proses pemilihan, tahapan persiapan pengadaan, dan masih banyak beberapa poin-poin penting lagi yang telah dijelaskan oleh Bapak Vidi Januardani. Ya, jadi mungkin Pak Vidi mungkin juga sudah tidak ada pertanyaan dari Bapak dan Ibu yang ada di sini. Untuk Pak Vidi, mungkin ada yang mau ditambahkan atau bagaimana Pak? Baik, mungkin sampai penutup ya. Satu adalah konsolidasi adalah strategi. Cara kita menyusun strategi di dalam memilih pengadaan yang tadi efisien dan efektif. Jadi tidak ada kewajiban. Tapi kalau memang strategi itu akan mendapatkan hasil output yang luar biasa, yang dari segi efisien, efektifnya menjadi akan lebih bagus, kenapa tidak? Kita biar tidak selalu fokus terkait dengan pengadaan itu adalah bagian kecil di dalam proses pola kerja kita. Dan itu adalah supportingnya. Nah, kalau kita fokus dengan pengadaan tapi akhirnya output yang lainnya tidak tercapai, jadi juga akan menjadi berat. Makanya strategi ini adalah pilihan yang paling optimal yang kira-kira yang bisa dimanfaatkan oleh para pelaku pengadaan sehingga menjadi efektif, efisien, waktu, tenaga, anggaran, dan personil dan lain-lainnya. Kurang lebih itu dari saya. Baik Pak, terima kasih banyak atas tambahannya. Mungkin juga sudah tidak ada pertanyaan lagi Pak dari Bapak dan Ibu, jadi itu tadi penutup dari Bapak Vidi Januardani. Sekali lagi kami ucapkan banyak terima kasih yang pertama kepada Bapak Vidi Januardani karena telah memberikan materinya dan siap menjadi narasumber pada malam ini tentang konsolidasi PBJ. Semoga apa yang disampaikan oleh Bapak dapat diterima dengan baik. Kami juga mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak dan Ibu yang telah bergabung pada webinar seri kedua ini dari rangkaian periode 3 Itaki Sulawesi Tenggara. Sampai jumpa di webinar-webinar selanjutnya. Jadi dengan ini kami dari panitia memohon maaf jika selama berlangsungnya materi tadi ada keganjalan atau apapun itu, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya Pak. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berpartisipasi pada webinar ini. Jadi akhir kata kami akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.